Cara berpikir seperti Dinda itu yang membuat anak berani kepada orang tua. Dalam hal ini tidak usah ikut-ikutan. Biar Kanda yang bicara nanti. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Ayah tahu, kalian pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Tidak mungkin kakakmu pergi begitu saja tanpa sebab. Wibisana, katakan dengan jujur. Ada apa dengan Yundamu? Hamba mohon ampun, Ayahanda. Hamba tidak berani untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ketika hal itu terjadi, Eyang sedang pergi mengunjungi Saung Rawon, adik seperguruan Eyang. Kasihan Pitaloka, ia belum mampu menolak pengaruh sihir. Kemudian apa, Eyang? pemuda itu menodai muridku. Anakmu. Siapa yang melakukannya, Eyang? Menurut Pitaloka, dia itu pemuda yang telah dipertunangkan dengannya. Aji Sura, Kanda. Eyang, maafkan kekasaran suami saya. Eyang bisa merasakan perasaan suamimu. Semua itu dia lakukan demi menguasai perasaannya. Terima kasih, Eyang. Jangan terlalu dikuasai oleh nafsu. Melaksanakan dendam pun harus dikendalikan dengan pikiran. Baik, Eyang. Hamba mohon diri. Iya. Hati-hati. Wibisana, jaga ibumu baik-baik. Baik, Ayahanda. Kanda, keris batu bulan itu pasti sudah berada di tangan bajingan itu. Sejak gurunya saling bunuh dengan Durgalapati. Hati-hati, Kanda. Baik, Dinda. Doakan, semoga Kanda berhasil membekuk murid Durjana itu. Kanda tidak akan pulang sebelum menenteng kepala Aji Surat Jahanam itu. Ini sumpahku. Kalau kamu tidak bikin ulah, Dentaji tidak akan marah. Tapi saya sudah punya tunangan. Tidak ada urusan.
Siapa di antara kalian yang tahu rumah Raden Taji? Rupanya kalian lebih senang menjadi sapi perahan orang-orang biadab itu daripada menunjukkan rumahnya. Kalian ini manusia apa? Disakiti kalian diam. Tidak ada yang berani melawan. Sekarang ada yang mau membela, kalian pun masih takut. Hanya diminta menunjukkan di mana rumah bajingan yang telah memperkosa puluhan gadis di sini. Kalian tidak punya nyali. Manusia apa kalian? Lelaki macam apa kalian? Aku malu, Nyai. Seorang gadis berani menyatroni rumah bajingan itu. Aku malu. Betapa lemahnya lelaki di desa ini. Betapa tidak ada arti kelelakian di sini. Den Ayu, maafkan orang-orang desa kami, Den Ayu. Mereka benar-benar ketakutan. Aku yang akan melawan Raden Taji dan komplotannya, bukan mereka. Den Ayu, saya mengerti maksud Den Ayu. Tapi mungkin mereka takut akibatnya. Karena sepeninggalnya Den Ayu nanti, desa ini akan dihancurkan. Seperti yang terjadi di desa Karanggetas. Ketika mereka menyewa tukang pukul. Desa ini akan tetap aman, meskipun ku tinggalkan. Karena akan kuhabiskan semua komplotan biadab itu. Tolonglah Den Ayu. Maafkan kebodohan orang-orang desa kami. Saya yakin, kekasih saya mau menunjukkan di mana tempat Raden Taji. Sebenarnya kalau tadi siang si Kaya tidak melawan, desa kita tidak diapa-apakan. Aman saja. Juga biasanya begitu, Den Ayu. Jadi paman merelakan anak perawan di desa ini menjadi mangsa lelaki buaya itu. Biasanya tidak lama, Den Ayu. Kalau Raden Taji sudah bosan, nanti juga dikembalikan. Lalu lelaki di desa ini dengan senang mengawininya. Begitu maksud paman? Lelaki macam apa itu? Kami sudah pasrah, Den Ayu. Kalau memang suratan Dewata sudah harus begitu. Paman, Dewata tidak akan menyuratkan nasib manusia menjadi pemungut sampah kalau kita tidak menginginkannya. Kami juga tidak menginginkan. Lelaki mana juga tidak ingin istrinya bekas orang lain. Tapi apa daya kami, Den Ayu? Daya itu ada, tapi kalian tidak pernah memikirkannya. Saya tidak yakin lelaki di kampung ini tidak ada yang punya ilmu kanuragan. Kalau kita punya niat untuk melawan, niat untuk menjadi manusia yang terhormat, punya harga diri, datangkan guru atau cari guru, belajar ilmu kanuragan. Saya yakin kalian masih mau belajar. Besok, saya perlu seseorang untuk mengantar saya ke tempat Raden Taji. Saya bersedia mengantar Den Ayu. Den Ayu, mari Den Ayu. Terima kasih.
oleh penyamaran saya. Saya mau ketemu Kang Mas Raden Taji. Nama Den Ayu siapa? Dan dari mana asalnya? Katakan saja Dewi Selendang Jingga dari Suarga. Dari Suarga? Cepat sana, lapor. Haho-haho saja. Iya, iya. Benar, Den Ayu dari Suarga. Iya. Maaf, Raden. Ada apa? Saya mau melapor. Ada seorang gadis cantik yang mengaku bidadari. Ingin bertemu dengan Raden. Bidadari? Yang benar kamu? Betul, Raden. Mana berani saya bohong sama Raden. Gadis itu benar-benar cantik, Raden. Saya jamin Raden tidak akan kecewa. Mereka semua kalah, Raden. Di mana dia sekarang? Saya di sini, Raden Taji. Kaukah bidadari itu? Iya, saya diutus Betara Yamadipati untuk mencabut nyawamu. Hei, jangan main-main. Tidak gampang mencabut nyawa Raden Taji. Terlalu banyak kelopak bunga yang kau rontokkan. Terlalu banyak gadis-gadis yang kau renggut kesuciannya. Hingga mereka bergelimang dalam rasa rendah diri dan penderitaan. Salah sendiri. Kenapa mereka mau? Hari ini, ulahmu akan kuhentikan. Kasihan Den Ayu, kenapa dibunuh? Loh, kok kamu jadi ngomong begitu? Suka ya? Kasihan Kakang, siapa tahu dia mau insaf. Orang seperti dia tidak akan mungkin insaf. Betul, Den Ayu, betul. Memang dia patut dibunuh. Saya tidak bisa menerima permintaan mereka. Karena saya bukan guru. Dan saya tidak berniat untuk menjadi seorang guru. Karena sebenarnya masih ada tugas penting yang harus saya selesaikan. Tapi Den Ayu, mereka sudah menanti di luar. Mungkin Kang Capan sudah menceritakan tentang kehebatan Den Ayu pada teman-temannya. Loh, kok aneh? Padahal kan saya sudah bilang pada Kang Capan, kalau saya tidak bisa, biar nanti saya akan bicara pada mereka. Den Ayu, mari saya yang bawa. Mari Den Ayu.